Selain ngebully Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan 3 chipset lainnya, ada dua duel terselubung di video ini, yaitu duel flagship chipset antara MediaTek dan Snapdragon. Plus duel pabrikan chipset antara TSMC sama Samsung. Siapakah jawara dari duel-duel tersebut? Dan spoiler aja, sampai ada yang kejang-kejang guys. Tawuran paling sadis sih ini. Jadi di tawaran ini gue bakal jalanin Antutu 6 kali ya, nonton YouTube 1 jam, recording 4K video, dan terakhir gue lakuin stress test 3D Max. Langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%, terus semua settingan gue samain. Airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness gue bikin auto, dan volume di sekitar 30-40%an. Oh ya, untuk suhu awalnya juga mirip ya, ada di sekitar 29-30 derajat. Habis itu gue pastiin settingan layarnya juga sama dari sisi warna dan refresh rate-nya yang gue lock di 120Hz Full HD+. Untuk performance mode-nya on, dan terakhir gue pastiin udah update software terbaru. Setelah semua oke, nggak ada background apps di belakang juga, langsung aja kita mulai tawurannya. Prit, prit, prit. Sebagai informasi, Antutu yang gue jalanin itu versi 9.4.2 ya. Setelah gue run dan kurang lebih sekitar 10 menit, Xiaomi 12S Ultra kelar duluan dengan skor 1.070.000-an. Habis itu di sekitar 30 detik kemudian disusul Redmi K50 Pro dengan 1.500.000, Poco F4 GT 990.000, dan Poco F4 dengan 709.000. Untuk baterai, Xiaomi 12S Ultra berkurang 1%, Redmi dan F4 GT masih full ya, dan Poco F4 berkurang 2%. Suhu paling tinggi di sini dicapai oleh Redmi dengan 43 derajat, 42,2 F4 GT, dan 12S Ultra plus F4 lebih adem sekitar 39 derajat. Lanjut di tes putaran kedua, di mana terjadi kecelakaan di sini oleh Poco F4 GT yang kena overheat guys. Dan saat gue cek suhunya mencapai 48,4 derajat. Habis itu di putaran ketiga giliran HP Dimensity 9000 kena overheat juga. Wah, mengejutkan ya ini dengan suhu 49,7 derajat. Untuk Xiaomi 12S Ultra dan Poco F4 masih aman dari overheat ya. Dan pas jalan di tes keempat, gue panik. Gimana enggak? Layarnya kedap-kedip gitu guys. Gue coba pencetin warningnya ya. Udah itu hilang, tapi masih kedap-kedip. Terus gue pencetlah tombol power dan mati layarnya. Dan untungnya pas gue nyalain lagi aman sih. Panas banget, tapi sayangnya karena gue panik nggak sempet ukur suhu. Maafkan saya ya. Habis itu di Antutu ketiga, gantian Redmi lagi yang overheat. Dan terakhir giliran Poco F4 GT kedap-kedip overheat. Yang kali ini gue udah nggak panik lagi dong. Oke, biar nggak mengawang-awang dan juga menghemat waktu teman-teman, langsung aja gue sajin semua data dari tes 1 sampai 6 ini. Yes, yang merah-merah itu adalah overheat 2 kali di K50 Pro dan 3 kali di Poco F4 GT. Kombinasi overheat ini sama persis kayak di video gue sebelumnya ya, yaitu ngebully Dimensity 9000. Dimana 2 kali di K50 Pro dan 3 kali di K50 Gaming. Buat yang nggak tahu, K50 Gaming itu adalah Poco F4 GT-nya China version. Secara keseluruhan, penurunan performance terbaik ada di Dimensity 9000 dan Snapdragon 870 dengan 3%-an. Tapi mengingat sempat terjadi overheat, menurut gua hasil dari K50 Pro itu jadi nggak valid ya. Karena saat overheat, HP ini jadi punya waktu untuk menormalkan kembali suhunya. So, menurut gua Poco F4 paling baik di sini dengan 3,32%. Habis itu ada Poco F4 GT di 5%-an yang sama, sempat overheat juga, dan 12S Ultra di 8%-an. Buat teman-teman yang lupa, gue jelasin cara hitungnya ya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Untuk suhu, K50 Pro dan F4 GT paling panas ya, dengan suhu rata-rata di 46-an derajat. Setelah itu ada 12S Ultra dan F4 di 43-42an derajat. Nah, lanjut ke baterainya yang cukup menarik. Kalau K50 Pro paling awet berkurang 13%. Terus Poco F4 GT 16%, Poco F4 23%, dan terakhir Xiaomi 12S Ultra 24%. Cuma ingat, untuk baterai ini nggak sepenuhnya tepat ya. Alasannya sama kayak sebelumnya. Ada beberapa HP yang kena overheat, yang artinya stop jalanin proses dan konsumsi daya lagi. Oh ya, dan karena kapasitas baterai tiap-tiap HP itu beda, jadi biar lebih akurat gue sertain juga konsumsi daya dalam mAh. Bang, kalau lihat hasilnya gini kayaknya Poco F4 GT parah banget ya. Eits, belum tentu. Gue bakal jelasin ini di akhir video. Sabar. Oke, itu tadi untuk tes 6 kali Antutunya. Kalau udah siap ke tes selanjutnya, bisa bantu like video ini ya, biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Let's go!
Karena dari tes sebelumnya cukup panas, jadi gue diemin dulu sekitar 30 menitan. Dan lanjut kita tes nonton YouTube dengan resolusi yang gue set di 1080p. Dan setelah sejam, Xiaomi dan Redmi paling irit nih dengan baterai berkurang 7%. Habis itu diikutin tipis sama Poco F4 dengan 8% dan F4 GT 10%. Untuk suhu aman ya, ada di sekitar 29-30an derajat Celcius. Lanjut di tes ini gue lakuin recording video dengan resolusi 4K 30fps selama 30 menitan. Dan sebelum kita ke hasilnya, sebagai informasi aja nih, untuk recording 4K di Poco dan Redmi cuma bisa maksimal di 8 menit ya. Untuk Xiaomi nggak ada masalah. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya 0 dan stop recording. Tapi tenang aja, langsung gue jalanin lagi tiap kali stop. Dan untuk hasil akhirnya, konsumsi baterai paling tinggi ada di Poco F4 GT dan Redmi K50 Pro dengan 14%. Diikuti sama 12S Ultra 13% dan Poco F4 paling hemat di sini berkurang 12%. Untuk suhu rata-rata mirip ya, Xiaomi 12S Ultra paling adem dengan 41,6. Sisanya lebih panas sedikit 1-2 derajat. Setelah gue diemin beberapa saat, lanjut kita ke tes berikutnya. Biasanya tes ini sering memakan banyak korban dalam hal overheat. Apakah kali ini kejadian? Surprisingly, enggak ya. Keempat HP ini bisa lolos 3D Max Test dalam 20 menit. Untuk skor tertinggi didapat oleh Xiaomi 12S Ultra dengan 10 ribuan. Namun dengan stabilisasi termasuk jelek, yaitu 53,4%. Hasilnya cukup beda ya dengan tes gue sebelumnya, yang mana bisa dapat stabilisasi di 85%. Mungkin ini cuma anomali aja ya, dan gue bakal tes lagi ke depannya. Sedangkan untuk Redmi dan Poco F4 GT ada di tengah-tengah. Gimana dengan Poco F4? Punya stabilisasi yang paling tinggi, 90%-an. Walaupun skornya yang paling rendah ya di 4 ribuan. Suhu gimana bang? Nggak tahu kenapa Redmi K50 Pro ini paling tinggi sendiri dengan 47-an derajat. Sedangkan sisanya ada di 42-43. Terakhir untuk konsumsi baterai Poco F4 lagi-lagi paling irit, cuman berkurang 11%. Sedangkan Xiaomi, Redmi, dan Poco F4 GT berurutan di 13, 14, dan 15. Langsung aja kita jawab pertanyaan dari judul video ini. Apakah Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya bisa dibully? Berat. Dari hasilnya justru gue cukup takjub ya dengan performance Xiaomi 12S Ultra. Secara overall punya performance score yang paling tinggi nih, mau itu Antutu maupun 3D Max. Dengan suhu yang tergolong terkendali, yaitu rata-rata 43 untuk Antutu dan suhu tertingginya masih di sekitaran 45 derajatan aja. Tapi ada satu hal yang Xiaomi 12S Ultra masih kalah di sini kalau dibanding sama Poco F4, yaitu dari sisi baterai. Hasil baterai dari 12S Ultra ini tersisa 43%, sedangkan Poco F4 masih 46%. Memang terlihat cuma beda 3% ya, tapi kalau kita pertimbangin sama kapasitas baterainya juga, menurut gue Poco F4 lebih irit jauh. Cuma ya borosnya Xiaomi ini lebih beralasan ya, karena emang power yang dihasilkan juga tinggi. Makanya gue bilang di awal, cukup berat untuk membuli Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Xiaomi 12S Ultra. Gimana dengan dual chipset flagship MediaTek dan Snapdragon bang? Dalam hal ini, Xiaomi 12S Ultra kita bandingin sama Redmi K50 Pro ya. Dari sisi power, Snapdragon bisa dapat skor yang lebih tinggi, yaitu di 1.020 ribuan. Dibanding sama Dimensity 9000 di 980 ribuan. Untuk suhu, jelas Xiaomi lebih baik. K50 Pro sampai kena overheat 2 kali dan overall temperature-nya juga 3 derajat lebih panas. Untuk baterainya lebih tricky di sini ya, karena overheat tadi bikin sisa akhir baterainya jadi nggak valid untuk dibandingkan. Paling yang bisa kita ukur itu bandingnya tes Antutu terakhir di mana Xiaomi berkurang 4%, sedangkan K50 Pro 5%. Secara mAh, Xiaomi memakan daya 194-an mAh dan Redmi 250 mAh. Xiaomi lebih baik di sini. Untuk tes lainnya kayak recording 4K dan 3D Max Test, Xiaomi juga unggul tipis 1%. Kalau dual chipset TSMC sama Samsung gimana bang? Kalau ini perbandingan antara 12S Ultra dari TSMC dan Poco F4 GT dari Samsung. Yang menurut gua udah ketahuan lah ya pemenangnya si Xiaomi ini dari sisi skor performance dan suhu untuk Antutu tadi. Untuk baterai sama kayak sebelumnya, agak sulit buat diukur. Tapi dari hasil YouTube video, recording, dan 3D Max secara mAh 12S Ultra dari TSMC lebih irit dibanding Snapdragon 8 Gen 1 buatan Samsung. Terus apakah Poco F4 GT jelek bang? Bakal kena overheat dan kejang-kejang kayak tes barusan? Jawabannya nggak juga ya, karena tes yang baru gua lakuin tadi adalah tes ekstrim jalanin 6 kali Antutu non-stop. Hasilnya tentu berbeda dengan pemakaian normal sehari-hari.
Bahkan gue sempet live nge-game 5 jam non-stop pakai Poco F4 GT ini dan gak ada kejadian kejang-kejang tadi sih. Paling kalau udah panas bakal terjadi penurunan performance aja. Terakhir harus selalu diingat juga kalau yang menentukan kinerja dari suatu HP itu nggak cuma chipset aja ya, tapi didukung sama cooling system suatu HP, bentuk, material, dan racikan dari softwarenya. Jadi bisa aja nih Snapdragon 8 Plus Gen 1 di HP lain lebih panas atau lebih boros, atau malah lebih adem dan hemat. Jadi nggak sabar nih gue pengen lakuin tawuran beberapa HP dengan chipset 8 Plus Gen 1. Setuju? Kalau iya boleh bantu komen di bawah ya. Dan jangan lupa like video ini biar gue senang. Bye-bye!